Hari ini kita berada di sebuah kafe baru yang berada di jalan di kawasan Lambuk, kota Banda Aceh. Hari ini ada opening pembukaan warung kopi pustaka kafe di kawasan Lambuk. Hari ini kita mulai openingnya. Kafe ini dikelola oleh Adel. Ini orangnya. Bersama ini apa kakak? Tantenya. Oh, tantenya. Bersama tantenya ini. Mudah-mudahan nih kita berharap ini kafe ini semakin maju dengan konsep milenial. Kita bisa melihat sebuah kafe ini yang konsep milenial, dan insya Allah ini akan dikunjungi oleh anak-anak muda Kota Banda Aceh. Mudah-mudahan ini cepat sukses ya. Namun demikian kita juga berharap kita sedikit meminta keterangan dari pengelolanya. Adel, beliau adalah alumni psikologi, iya, sarjana psikologi tapi membuka warung kopi. Ini menarik ini untuk kalangan anak muda ini di Kota Banda Aceh. Kita tanya sedikit apa punya ide, kenapa punya ide untuk membuka warung kopi? Awalnya karena tertarik sama dunia kuliner juga, terus pengen nyoba hal baru aja. Jadi kepikiran lah pengen punya warung kopi sendiri. Oh gitu, usaha sendiri ya. Ini sasaran siapa nih? Objek kita ini untuk sasarannya pekerja muda, orang-orang, anak-anak milenial sekarang. Yang jadi ada semua, di Banda. Semua kalangan bisa masuk lah sendiri. Oh iya. Ini dibuka 24 jam? Enggak. Oh enggak. 24 jam. Oh, 24 jam. Kami buka dari jam 10 pagi sampai jam 11. Jam 11 malam. Oh. Ini para pemirsa, kita sudah mendengar tadi. Mudah-mudahan silakan berkunjung kemari. Semoga kita perlu mendorong generasi muda untuk berusaha semacam apa yang telah ditempuh oleh saudari Adel ini. Mudah-mudahan ini menjadi motivator juga bagi generasi muda yang lain di Kota Banda Aceh. Tidak hanya tergantung kepada pemerintah. Ternyata anak muda semacam Adel ini bisa buka usaha sendiri, dan ini tentunya menarik untuk kita cermati. Dan kita harapkan pemerintah juga menaruh perhatian untuk anak muda semacam Adel ini. Beliau tidak tergantung kepada pemerintah, tapi bagaimana justru membuka lapangan kerja sesama anak muda di Kota Banda. Saya rasa itu mudah-mudahan ini kami doakan ini semua ini cepat berkembang. Tidak hanya cukup ini satu, mungkin setahun 2 tahun datang ini akan ada warung kopi yang lain seperti yang dikelola oleh tadi. Konsep yang kita hadirkan apa? Konsepnya semi outdoor terus dicampur dengan klasik gitu Pak. Jadi pengen menonjolkan nuansa rumahnya juga, klasiknya juga, sama ya biar semua kalangan bisa masuk ke sini. Menu kopi andalan? Menunya Andalan. kalau di kopi kita ada coffee wine, kopi city, sama ada ice coffee barbecue, dan yang kopi mesin lainnya. Oke. Alasan Harga? Harga masih relatif terjangkau untuk kalangan semua orang, jadi nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah juga, standar lah, Standar untuk anak muda ya. standar anak muda. Apa saja yang kira-kira di minumannya? Minumannya dari signature kita ada es kopi juga, ada kopi rumahan, ada kopi wine juga. Wine ya? Iya, kopi wine. Sedangkan makanan sendiri? Makanannya kayaknya nggak yang terlalu berat ya, karena kita ingin menonjolkan sebenarnya yang penunjukan kopinya. Tapi gimana kita bilang juga makanan itu kan salah satu penunjang juga. Jadi ya karena ini kan tempat santai iya, juga. benar Pak. Jadi mungkin kalau makanannya yang sedikit agak lebih rumahan itu, seperti nasi goreng samsiti, nasi goreng biasa, indomie, siau gitu. Artinya yang sesuai dengan selera dan lidah anak muda ya. Iya. Oke.
Mungkin Ono bisa menceritakan sedikit kenapa memilih nama Pustaka Kopi ya? Kenapa? Apa referensinya? Referensi. Jadi sebenarnya yang namanya pustaka kopi mungkin bagi kalangan ramai itu ibaratnya seperti sebuah pustaka yang ada buku-bukunya. Mungkin itu yang tercermin di kalangan ramai. Tapi di kita di sini kita mengartikan pustaka itu sebagai suatu tempat di mana di tempat itu kita mendapatkan ketenangan dan bisa mendapatkan inspirasi. Seperti, Jadi bisa berdiskusi lah. iya, bisa berdiskusi mungkin di sini dengan mereka duduk di sini mungkin dengan ketenangan yang kita berikan mereka mungkin bisa mendapatkan inspirasi lah. Oh. Itu mungkin. Oke.